Halo Sobat Seva, welcome back di Seva by Astra. Nah ini ambience-nya tuh kayak kelas-kelas gitu ya. Ini setup baru kita, nggak tahu sampai kapan setupnya, cuman ini kayaknya fresh banget gitu ya. Nah hari ini kita mau bahas soal inovasi Toyota di 2025 nih. Walaupun ini udah penghujung 2025, cuman ada sesuatu yang mengejutkan dari Toyota. Tepatnya di GJAW kemarin, dengan meluncurkan Veloz Hybrid. Oke, sebelum kita bahas spesifikasinya, kita mau bahas sejarah Veloz dulu nih. Jadi, sebelum jadi mobil hybrid, Veloz tuh punya cerita yang lumayan panjang ya. Karena Veloz itu merupakan varian premium dari Avanza di tahun 2011. Ingat ya, gimana bentuknya Veloz awal-awal gitu ya. Bedanya adalah Veloz ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc dan tampilannya lebih sporty dibandingkan Avanza biasa gitu ya, Avanza standar. Terus Toyota melakukan facelift pada Veloz itu di tahun 2015 yang biasa kita kenal dengan Grand New Veloz. Yang lampunya udah mulai sipit-sipit gitu tuh. Ini udah ada refreshment dari sisi desain dan menambah varian mesinnya ya. Jadi ada 1300 cc-nya. Kalau tadinya cuma 1500, ini ada varian 1300 cc-nya. Nah, di tahun 2019, Veloz di refresh kembali. Jadi dari mulai interiornya itu udah mulai berubah, terus fiturnya itu ditambahin, dan stabilitasnya itu diimprove juga lewat suspensi yang baru, gitu. Nah selanjutnya tahun 2021. Nah jadi Toyota merilis all new Veloz sebagai model sendiri. Jadi udah lepas nih dari embel-embel Avanza-nya. Jadi udah bukan Avanza Veloz lagi tapi Veloz aja gitu ya. Ini udah yang kita lihat seliweran di jalan sekarang, nah itu model yang paling barunya gitu ya. Dan yang paling signifikan adalah Veloz yang 2021 ini, dia udah berpenggerak roda depan dengan sasis monocoque. So kenyamanannya lebih, efisiensinya juga lebih. Nah yang gak kalah menarik lagi, Veloz itu nggak cuma dijual di Indonesia. Walaupun dia buatan Indonesia ya, tapi Veloz itu udah diekspor ke 16 negara. Terutama di kawasan Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan juga Asia Tenggara. Dan pada tahun 2022, tercatat sekitar 70.000 unit Veloz diekspor dari pabrik Kerawang. Wah, seru ya. Jadi negara-negara lain juga tertarik nih ternyata sama si MPV satu ini. Di GJAW 2025, Toyota melakukan world premiere untuk New Veloz Hybrid. Nah, ini nih mobil hybrid terjangkau dari Toyota yang diproduksi lokal. Indonesian proud banget ya. Nah, harga pre-ordernya nih, spesial GJAW untuk varian V atau base modelnya, itu start from 299 juta. Dan Toyota menyatakan bahwa harga yang paling mahalnya itu bisa sampai di 390 juta. Kira-kira bis GJAW harganya berapa ya? Apakah masih worth it untuk dimiliki? Nah, kalau misalkan Sobat Seva pesan di GJAW kemarin, pengiriman ke konsumen itu mulai kuartal pertama di tahun 2026. Berarti ya mungkin di Januari sampai Maret ya. Dan menurut pihak Toyota, mereka mengusung filosofi hybrid untuk semua. Jadi artinya teknologi hybrid itu nggak cuma untuk segmen menengah ke atas, tapi juga untuk MPV keluarga. So, bukan cuma Zenix aja nih MPV hybrid dari Toyota sekarang. Veloz juga ada. Oke, bagaimana dengan eksterior dan interior dari Veloz Hybrid ini? Nah, jadi dari sisi eksterior, Veloz Hybrid itu identik dengan versi non-hybrid. So, overall, total look-nya itu masih sama. Ya mungkin karena emang modelnya masih digemari ya sampai sekarang. Model yang futuristik, tajam-tajam crossover tapi tetap fungsionalnya, itu masih dipertahankan. Dan mungkin juga karena sebelumnya Veloz udah punya desain yang namanya Premium Crossover MPV. Alias garis-garisnya itu agresif, terus ada roof rail-nya, dan velgnya juga gede gitu ya, ring 17 untuk yang tipe Q. Nah jadi di versi hybridnya itu nggak banyak dirubah di sisi estetikanya. Jadi tetap classy dan juga fungsional. Nah plusnya apa? Nah plusnya adalah secara kenyamanan pastinya masih sama nih, kayak Veloz yang konvensional. Masuk ke dalam interiornya, jadi kalau kita asumsikan ya,
Sebenarnya ini masih mengusung gayanya Veloz modern ya. Kabin 7-seater, tone-nya juga masih sama, masih perpaduan antara abu muda, light grey dan juga hitam yang menambah kesan elegan dari si Veloz ini, tapi tetap nyaman buat keluarga. Dan beberapa detail kecil yang mungkin bisa membedakan dari Veloz konvensional, yaitu start-stop button-nya dia udah warnanya biru ya, khas mobil hybrid. Dan juga di instrumen clusternya itu udah jadi indikator hybrid ya. Jadi ada charge, ada eco, dan juga ada power. So, sisanya masih tetap sama kayak Veloz konvensional. Oke, jadi untuk sistem hybrid yang dipakai di Veloz hybrid ini, itu adalah Toyota Hybrid System atau THS gitu ya. Sistem yang sama yang dipakai sama Toyota Yaris Cross Hybrid. Nah, jadi teknologi hybridnya itu dipakai semacam sistem self charging ya. Jadi baterai akan terisi otomatis saat mobil jalan atau deselerasi. Jadi nggak perlu charger yang sifatnya dicolok ya, bukan plug-in kayak mobil EV ya, atau PHEV gitu. Nah, menurut keterangan Toyota kemarin di launchingnya di GJAW, jadi Veloz Hybrid pakai 2 motor listrik. Satu untuk gerakin roda ya, untuk drive, dan satu lagi sebagai generator atau starter atau sebagai penyalur tenaganya gitu. Dan yang menarik, akinya pindah ke belakang, udah bukan di kap mesin lagi. Oke, Veloz ini dibekali mesin 1500 cc dengan kode 2NR VEX. Artinya mesin ini sama kayak mesinnya Yaris Cross Hybrid gitu ya. Yaris Cross yang bensin maupun yang hybrid ya, 2NR. Nah, tenaganya itu diklaim sekitar 91 PS, sementara motor listrik ya punya tenaga 59 kW atau sekitar 80 PS. Jadi kombinasi tenaganya kalau di total tuh sekitar 111 PS. Oke, torsi yang dihasilkan mesin gimana? Nah, torsi yang dihasilkan itu di 121 Nm dan motor listriknya itu di 141 Nm lah. Gitu. Dan baterai hybridnya menggunakan lithium ion 0,7 kWh menurut laporan peluncurannya kemarin. Nah, transmisinya menggunakan eCVT, yaitu CVT elektrik dari Toyota ya, khas mobil hybridnya. Dan untuk efisiensi bahan bakarnya itu kurang lebih tadi ya, di 30 sampai dengan 31 km per liter. Jadi dari sisi ruang dan kenyamanan, mobil ini tetap memperhatikan kapabilitas si MPV 7-seater ini. Kalau banyak yang gembar-gembor dulu ketika Avanza atau Veloz dipindahin jadi FWD, jadi nggak kuat nanjak, terbukti kuat nanjak, ditambah sekarang ada yang hybrid, motor listrik. Harusnya jadi lebih kuat nanjak lagi. Oke, untuk variannya sendiri, Toyota menawarkan at least ada 4 varian ya untuk Veloz hybrid. Yang pertama tipe V, HV, ya hybrid vehicle, tipe QHV, QHV Modelista, dan QHV TSS Modelista. Jadi basically sebenarnya ada 2 tipe ya, V dan Q. Cuman yang Q ini kebagi jadi 3 lagi, ada Q biasa, Q Modelista, Q TSS Modelista. Bedanya di aksesoris-aksesoris dan juga di fitur-fitur ya, terutama yang di varian TSS ya. Itu kan udah ada adaptive cruise control dan lain sebagainya gitu. Jadi yang paling lengkap adalah yang QTSS. Sementara yang paling basic itu adalah yang tipe V hybrid. Dengan harga mulai dari di bawah 300 juta ya, Veloz Hybrid menjadi salah satu MPV hybrid paling terjangkau dari Toyota di Indonesia. Strateginya jelas, Toyota mau bawa elektrifikasi ke segmen MPV yang untuk keluarga. Jadi bukan cuma untuk SUV maupun ke city car. Nah, ini bisa jadi titik awal nih supaya masyarakat Indonesia lebih familiar dan nyaman dengan teknologi hybrid di mobil keluarga. Terutama di Indonesia ya, di mana MPV ya, apalagi Veloz, Avanza itu bener-bener populer banget sampai disebut jadi mobil sejuta umat. Oke Sobat Seva, gimana kira-kira? Tertarik nggak sama Veloz Hybrid? Nah, kalau misalkan tertarik nih dan kemarin nggak sempet ke GJAW, nantikan nih Veloz Hybrid di seva.id. Di situ Sobat Seva bisa lihat spesifikasi lengkapnya, pilihan warnanya, pokoknya semua detailsnya itu bisa dilihat di sana. Dan juga kita punya yang namanya loan calculator. Jadi di situ Sobat Seva bisa simulasikan kira-kira mana skema pembayaran yang paling cocok sama kondisinya Sobat Seva. Terus yang udah punya Veloz konvensional gimana nih yang ICE? Tenang aja, ada kabar baik juga nih buat para pemilik Veloz
yang belum hybrid. Nah, Sobat Seva bisa pakai fasilitas Dana Seva nih untuk menjaminkan BPKB mobilnya supaya bisa dapat dana segar dari Seva. Bisa dipakai buat renovasi rumah, bisa dipakai buat lanjut kuliah, ada yang mau S2, S3, atau biaya kuliah anak, atau mau dipakai buat modal nikah misalnya. Nah, itu bisa banget tuh Sobat Seva. Langsung aja cek di link yang ada di deskripsi. Di situ nanti Sobat Seva akan diarahkan ke seva.id. Tinggal isi data-data ya, data diri, data mobil, dan nanti tinggal disubmit aja, sisanya biar Seva yang ngurus. Pokoknya di Seva, BPKB mobil kamu bisa jadi duit. Oke Sobat Seva, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube-nya Seva by Astra, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gua Raffi, beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. I'll see you guys in the next video. Bye. Seva, member of Astra.